Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke girls, tetap di chapter 2, about opinions. Sekarang kita masuk ke practice of opinion and talk, yaitu namanya debate. Okay, let's check it out. What is debate? Debate is a discussion between two people from the other side. Jadi, debat itu apa? Diskusi dua orang yang punya keyakinan yang berbeda atau sudut pandang yang berbeda tentang suatu topik dan isu. Pemenang dari sebuah debat adalah orang yang dapat mempresentasikan argumennya dengan baik. Presentasi argumen itu adalah tentang meyakinkan. Jadi, pemenangnya adalah orang yang bisa meyakinkan bahwa argumennya lah yang terbaik, bukan orang yang bisa menyahut dengan keras. Tidak. Pemenang adalah orang yang bisa meyakinkan bahwa argumennya lah yang terbaik. Debat itu ada dua jenis. Ada yang direct debate antara dua orang yang berseberangan pemikiran. Ada yang namanya parliamentary debate. Parliamentary debate itu sistemnya adalah antara pemerintah dan pihak oposisi. Dalam hal ini apa yang didiskusikan? Mungkin regulation, kebijaksanaan, policy, konstitusi, or problem happening in society. Jadi ya hal-hal yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Oke, let's find out. Peraturan di dalam debat adalah satu orang berbicara sesuai dengan waktunya, itu antara 2 sampai 7 menit. Tidak boleh ada interupsi ketika seseorang sedang berbicara. Tapi pada saat dia udah selesai ngomong, kamu boleh bertanya. Terus no shouting, tidak boleh nyahu, tidak boleh ngomong apapun. Terus don't get aggressive, jadi nggak boleh fighting di sini. So remain calm. Oke. Yang pertama yang saya mau ngasih contoh adalah tentang direct debate. Let's check it. Direct debate itu pertanyaannya simple. Contohnya seperti ini. Have dragon ever exist? Menurutmu apakah naga itu pernah ada? Mungkin pertanyaannya adalah, jawabannya adalah yes, I think dragon is ever alive, or no, I don't think so, atau somebody will say I don't know. Let's find out. Bagi orang-orang yang ngomong dragon is exist, mereka punya argumen seperti ini. Oke. Argumen-argumen ini harus disertai dengan bukti-bukti dan fakta-fakta. Begitupun orang yang ngomong dragon itu tidak eksis. Mereka pun punya bukti dan fakta-fakta. Seperti ini. So, dari dua pendapat you vote no. You vote for dragon exist or you against about the dragon document. Just check it out. Oke, kita masuk ke jenis yang kedua. Jenis yang kedua adalah parliamentary debate. Parliamentary debate itu yang saya bilang tadi, yang tentang kesejahteraan sosial, tentang banyak hal. Itu antara pemerintah dan pihak oposisi. Pemerintah ngapain? Pemerintah itu ngasih solusi, ngasih langkah-langkah, ngasih proposal, ngasih ide di dalam forum tersebut. Sedangkan pihak oposisi kerjaannya ngapain? Mereka pasti tidak sesuai, tidak setuju dengan seluruh yang diomongin pemerintah. Dan mereka punya ide atau proposal sendiri yang pastinya sangat berbeda dengan omongan pemerintah. Motion di dalam parliamentary debate itu ada dua jenisnya, ada THW, ada THBT. THW itu this house would atau this house will, itu merupakan proposal debate. Namanya aja kami akan melakukan sesuatu, berarti argumen-argumen yang diperdebatkan di sini, argumen yang disertai fakta pasti, juga disertai dengan solusi dan langkah-langkah yang bisa dilakukan.
Sedangkan THBT kami percaya bahwa, jadi kalau di sini kalian udah lihat kalimatnya percaya, berarti ini hanya philosophical debate. Jadi kalian tidak perlu memikirkan solusi dan langkah-langkah, kalian cuma harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya fakta atau bukti yang menyatakan itu benar atau salah, baik atau tidak, penting atau tidak. Alright? Di battle, semua omongan orang pihak oposisi. Terus dia ngeri statement lagi omongan timnya. Dan yang jelas tugas orang ketiga ini adalah menguatkan omongan orang pertama dan kedua dengan berbagai contoh. Contoh ya. Jadi orang ketiga ini hanya menambahkan contoh-contoh, bukan menambahkan argumen. Jadi dia mengulang argumen orang pertama dan kedua dan menambahkan contoh-contoh. Sambil menambahkan contoh-contoh dan menguatkan omongan orang pertama dan kedua, dia juga nge-rebuttal pihak lawan. Tugasnya yang terakhir adalah menyimpulkan. Dari tadi ngomong rebuttal, caranya gimana sih? Cara nge-rebuttal adalah yang pertama, poin apa dari pihak tim lawan yang mau kalian rebuttal? Oke, poinnya dulu, poin argumen atau rebuttal kalian apa? Setelah itu beli alasannya. Alasannya harus yang prinsip, yang logis, yang natural, yang berkarakter. Setelah kalian ngasih alasan, alasan itu harus diimbangi atau dilengkapi dengan fakta-fakta. Faktanya apa aja ya? Bisa berita, bisa apa yang mungkin terjadi, bisa data statistik, pokoknya seluruh fakta yang ada. Setelah kalian memberikan alasan dan fakta, kalian harus nge-link itu semua ke motionnya dan tujuannya apa gitu. Kalian nge-restatement omongan tim kalian. Oke, tadi dari pihak government. Sekarang kita bicara dari pihak oposisi. Pihak oposisi orang pertamanya ngapain? Nah, perlukah dia memberikan definisi? Itu hanya jika pihak oposisi berpikir bahwa statement dan definisi motion dari pihak si government itu masih kurang. Tugas dia yang paling utama adalah dia ngerespon omongan orang pertama dari pihak pemerintahan. Terus dia nge-rebuttal omongan si orang pemerintah itu dengan tim statementnya dia. Terus dia ngasih poin-poin, ngasih argumen-argumennya dia, terus menyimpulkan argumen sesuai dengan poin yang dia sampaikan. Orang kedua sama seperti yang di government, dia tugasnya adalah menambahkan sebanyak mungkin argumen-argumen atau fakta-fakta penunjang. Orang ketiga tugasnya sama persis dengan orang ketiga di pihak pemerintahan, yaitu nge-rebuttal semuanya, nge-rebuild timeline-nya lagi, menguatkan argumen orang pertama dan kedua, dan menyimpulkan. Oke? Dalam rebuttal ada beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan. Yang pertama adalah kalau kalian cuma bertanya, itu yang tidak boleh. Kalian cuma mempertanyakan argumen pihak lawan tanpa kalian ngasih tanpa ngasih evidence atau tanpa ngasih penguatan, itu nggak boleh. Yang kedua, kalian cuma ngasih bilangin bahwa argumen dari pihak lawan itu salah atau nggak benar tanpa kalian ngasih bukti nyata. Nah, itu juga nggak boleh. Terus yang ketiga, kalian itu wajib jadi orang yang responsif. Saat kalian dipertanyakan, saat kalian di-rebuttal, kalian harus mengklarifikasi, bukan saut-sautan, tapi memberikan klarifikasi dengan argumen-argumen dan proof-proof yang kalian miliki. Terus pikirkan sebanyak mungkin kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, kemungkinan-kemungkinan pertanyaan, kemungkinan-kemungkinan rebuttal yang akan kalian dapatkan. Terakhir adalah kalian tetap harus menjaga manner
Merebetol hanya hal-hal yang prinsip dan objektif. Right? Oke, ini yang saya bilang tadi. Kalian hanya boleh ber-challenge dengan definition kalau itu definisi mosi tersebut kalau itu penting. Kalau nggak penting ya nggak usah. Oke? That's all. Adalah saya berikan satu contoh dari lomba debat tingkat provinsi yang diadakan di Semarang. Ini contohnya, let's check it up. Setelah kalian lihat contoh ini, kalian pelajari lagi semua yang ada di materi opinion and talk ini, materi debat ini, agar pada saat meeting kita bisa, saya tidak harus menjelaskan dari awal sampai akhir, kalian bisa pertanyakan, terus kalian bisa pilih debat mana yang menurut kalian easy to use. Okay? That's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy the movie.